Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kali ini tidak ada tempat kau berlindung lagi, kata Ketua D dengan nada dingin. Sebuah senyum lebar muncul di wajah Ketua D, ia langsung melesat ke arah tetua pertama yang berjarak 5 meter di depan. Tetua pertama langsung mendengus, lalu mengeluarkan token teleportasi sambil berkata, "Lain kali kita akan bertemu Deci Ruan." Ketua D yang memiliki nama lengkap Deci Ruang, langsung mengayunkan pedangnya dengan ganas saat melihat token teleportasi di tangan Detu. "Mati!" teriak Deci Ruan. Slas! Bam! Tebasan Deci Ruan hanya mengenai tanah tempat Detu berpijak. "Kurang ajar, aku hanya mengenai lengannya saja," kata Deci Ruan dengan kesal. Lalu pandangannya beralih ke arah para pengintip dari kejauhan. "Apa yang harus aku lakukan? Jika melawan ketiga klan sekaligus, aku yakin akan kalah, terlebih energiku saat ini sudah tinggal setengah," gumam Deci Ruan berharap orang yang tadi membantunya itu menghubunginya lagi. Tapi beberapa saat Deci Ruan langsung tersenyum saat mendapat pesan telepati. Senyum cerah langsung keluar dari wajah Deci Ruan. Sementara ketiga klan yang melihat pertarungan ketua klan D dan tetua pertama telah berakhir, langsung saling melirik satu sama lain. "Bagaimana jika kita membagi hasil? Aku yakin di antara kita memiliki niat masing-masing," kata ketua klan Xian. Kalau aku menginginkan pusaka klan D, aku tak menginginkan yang lain," kata ketua klan Hu langsung ke intinya. "Kalau aku menginginkan seluruh harta klan D, kecuali harta pusakanya, karena itu sudah diinginkan oleh ketua Hu," kata ketua klan Da. Ketua klan Xian mengangguk. "Aku menginginkan kediaman klan D, jika begitu kita bisa bersatu membunuh Deci Ruan agar cepat selesai," kata ketua klan Xian melirik ke arah kedua ketua. "Setuju," kata ketua Hu dan Da secara bersamaan. Kalian jangan melupakan aku juga," kekeh Bai An sudah tiba-tiba berada di tengah mereka. Hal itu membuat ketiga ketua langsung melirik ke arah Bai An, sambil memasang sikap waspada dan mengeluarkan senjatanya. "Siapa kau?" tanya ketua Xian. Walau ia melihat Bai An masih muda, tapi karena ia tidak bisa merasakan kehadiran Bai An, itu membuat ia merasa kalau Bai An adalah ahli tingkat tinggi yang sedang menyamar. Berbeda dengan ketua Hu dan ketua Da, walau mereka sempat waspada, itu karena mereka belum melihat Bai An saat melihat Bai An yang merupakan anak ingusan. Mereka berdua mendengus dingin. "Nak, pulanglah, tapi sebelum pulang tinggal satu lengan dan semua hartamu. Itu adalah sebuah keberuntungan bagimu agar aku tidak membunuhmu," kata ketua Hu dengan dingin. Bai An yang mendengar itu terkekeh kecil. Sebuah keberuntungan bagi Bai An karena di sini hanya ketua saja. Mereka bertiga tidak membawa anggota mereka masing-masing. Dengan cepat Bai An melirik ke arah Deci Ruan, yang memanfaatkan kelengahan ketiga ketua karena fokus kepada Bai An. "Wos, matilah kau mendoan!" teriak Deci Ruan menebas tepat di punggung belakang ketua Hu. Crash! Tubuh ketua Hu langsung terbelah dengan mata melotot, seperti tidak menginginkan kejadian seperti ini. Ketua Xian dan ketua Da langsung mundur, tapi mereka tidak sadar jika telah masuk perangkap. Bam! Saat mundur, tubuh ketua Da lebih dulu menabrak sebuah perisai, yang membuat ia kembali terdorong tepat ke arah Deci Ruan, yang sudah mengayunkan tombaknya. Dengan cepat ketua Da mengayunkan pedangnya untuk melindungi dirinya. Tapi bukan pedang yang ketua Da ayunkan, melainkan sebatang kayu lapuk. Crash! Lengan ketua Da kini terpotong rapi, ia kini menatap ke arah Bai An dengan tatapan benci. Saat ini Bai An terkekeh sambil memainkan sebuah pedang di tangannya. Sementara ketua Xian yang melihat semua kejadian tersebut termenung. "Anak muda ini sangat kuat,
Aku bahkan tidak melihat ia mengganti senjata Ketua Da. Dan jika ia mau, mungkin Ketua Da bisa mati di tangannya. Itu terbukti saat ia mengganti senjata Ketua Da. Gumam Ketua Xian kini menyesali dirinya yang telah datang ke sini. Dengan cepat Ketua Xian berbalik dan menyerang sebuah perisai tipis yang dibuat oleh Bai An. Aku harus melarikan diri dari sini, gumam Ketua Xian langsung melempar beberapa belati ke arah perisai tersebut. Sementara Ketua Da kini melesat ke arah Bai An, karena terbawa emosi, Ketua Da melupakan Deci Ruan yang sudah berada di atasnya. Renungilah nasibmu Dalang, kata Deci Ruan langsung menusukkan tombaknya. Jelek, tombak Deci Ruan langsung menancap dari atas kepala Dalang, yang membuat semua isi kepala Dalang keluar, tak lupa darah terus muncrat. Namun Dalang terlihat belum mati dan masih menatap dengan penuh kemarahan ke arah Bai An. Bai An yang melihat itu langsung tersenyum kecil. Hehehe, aku merasakan energi negatif, kekeh Bai An. Bai An langsung menjentikkan jarinya. Wus, sebuah energi berbentuk kelereng langsung melesat ke dalam tubuh Dalang. Pus, energi semesta Bai An langsung menyerap semua energi negatif di dalam tubuh Dalang dengan rakus, hingga membuat Dalang kesakitan. Ah, teriakan menggema langsung menghentikan pertarungan. Ketua Xian yang cukup dekat dengan teriakan itu, langsung melirik ke arah Ketua Da yang kini tinggal tulang. Wajah Ketua Xian langsung memucat, ia melirik ke arah Bai An yang kini tersenyum senang. Tubuh Ketua Xian langsung bergetar hebat, dan tak sadar ia menjatuhkan senjatanya. Deci Ruan yang melirik ke arah Ketua Xian melirik ke arah Bai An dengan sedikit takut, tentu saja ia juga takut saat melihat mayat Dalang, yang kini hanya tinggal tulang. Deci Ruan dan Ketua Xian baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Saat Deci Ruan ingin bicara, sebuah teriakan terdengar. Kakak, aku telah membawa orangnya ke sini, teriak Duan Du dengan menyeret tetua pertama yang hanya tinggal tubuh, kaki dan tangan tetua pertama klan De sudah tidak ada. Melihat itu, lagi-lagi Ketua Xian dan Deci Ruan bergidik ngeri. Apakah mereka masih manusia? Tanpa sadar Deci Ruan dan Ketua Xian bergumam secara bersamaan. Bai An yang mendengar itu langsung tersenyum santai. Tentu saja aku manusia, apakah kalian tidak melihatnya, kekeh Bai An. Tanpa sadar Ketua Xian dan Deci Ruan mundur dengan tubuh berkeringat dingin. Maafkan aku telah bicara lancang, kata Deci Ruan menunduk. Santai saja, kata Bai An melirik ke arah Ketua Xian dengan wajah cerah. Melihat dirinya ditatap, Ketua Xian menelan air liurnya. Glek, tep-tep, langsung saja kakak, jangan menakut-nakuti orang, kata Duan Du menyodorkan tangan kosongnya sambil berkata. Berikan kami kompensasi, karena kau kesini dengan niat jahat, dan membuat kakakku repot-repot turun tangan. Dengan cepat Ketua Xian melepas cincinnya tanpa banyak bicara, dan maju memberikannya kepada Duan Du. Ini Tuan Muda, kata Ketua Xian dengan tangan gemetar. Dengan santai Duan Du mengambilnya. Ketua Xian yang melihat perisai telah menghilang, langsung membalikan badannya dan melesat ingin pergi dari sini. Namun sebuah suara kembali terdengar yang membuat ia diam. Siapa yang menyuruhmu pergi? Urusan kita belum selesai, kata Bai An tersenyum santai. Mungkin urusanmu dengan adikku telah selesai, tapi urusan denganku belum, kata Bai An kembali mengeluarkan senyum lebih lebar. Kini tubuh Ketua Xian tidak henti-hentinya bergetar. Bahkan tanpa sadar celananya kini basah. Semua orang yang melihat itu langsung jijik karena melihat orang tua kencing di celananya. Bai An yang melihat itu biasa saja. Perlahan Bai An melangkah santai ke tempat Ketua Xian lalu memegang pundaknya. Wus, tubuh Ketua Xian langsung merasa panas. Ah, teriakan Ketua Xian membuat orang-orang langsung diam. Mereka semua tak berani bersuara sambil menatap ke arah Bai An dengan pandangan ngeri. Mereka semua tak tahu harus memanggil Bai An apa, kejam dan sadis sudah tidak dalam kategori untuk memanggilnya seperti itu. Menurut mereka, Bai An bahkan lebih dari kejam dan sadis. Duan Du yang tahu apa yang Bai An lakukan langsung tersenyum lebar.
Jika dalam hitungan 10 detik kalian tidak bubar, maka, belum selesai Duan Du menyelesaikan ucapannya. Orang-orang yang menonton dari kejauhan sudah menghilang, dan hanya menyisakan bekas tapak kaki mereka saja. Kini yang berada di sana hanya De Qiruan, De Peng dan anggota klan De yang mengikuti Patriark De. Ada juga beberapa sisa bawahan tetua pertama, namun saat ini mereka sudah dirantai oleh Duan Du. Tak berapa lama setelah ketua Xian selesai berteriak, ia kini menatap Bai An dengan penuh hormat, karena ia kini sadar telah menjadi budak Bai An. Xian Wei menyapa tuan muda, kata ketua Xian memperkenalkan dirinya. Bai An mengangguk santai, lalu melirik ke arah ketua De Qiruan. Setelah itu ia melirik ke arah adiknya sambil berkata, "Sisanya aku serahkan kepadamu," kata Bai An langsung memegang pundak Xian Wei dan menghilang dari sana. Duan Du kini melirik ke arah De Qiruan sambil berkata, "Apakah kau tahu kesalahanmu kepadanya?" Tanya Duan Du bertanya sambil menunjuk ke arah De Peng. De Qiruan awalnya bingung, namun tak lama ia menghela nafas saat melihat wajah penuh dendam putra keduanya. "Bukan aku yang membunuh ibumu maupun menyebabkan ia mati, ini karena ulah tetua pertama yang menugaskan ibumu melawan para bandit," kata De Qiruan lalu menambahkan. "Aku bahkan tidak tahu jika ibumu pergi, karena aku dalam pengasingan, dan saat keluar dari pengasingan, aku mendapat kabar bahwa ibumu terluka hingga aku mencarinya. Saat bertemu ibumu, ia sudah akan mati hingga aku memangkunya, lalu ia menyuruhku mencabut pedang yang tertancap di tubuhnya. Saat aku mencabutnya, kau muncul secara kebetulan, aku bahkan tidak menduga hal itu, sehingga kau mengira aku membunuh ibumu. Tapi yang sebenarnya membunuh ibumu adalah tetua pertama. Ia sudah merencanakan ini dengan mengambil pedangku secara diam-diam, sehingga tuduhan tersebut akan jatuh kepadaku." Mata De Qiruan menatap ke arah tetua pertama dengan tatapan ingin mencabik-cabiknya. De Peng sama sekali tidak percaya, tapi ia melirik ke arah Duan Du lebih dulu, apakah ucapan De Qiruan itu benar atau bohong. Duan Du dengan santai mengangguk sambil berkata, "Ia berkata jujur, tapi ia masih menyembunyikan beberapa kebenaran." Mendengar itu, tubuh De Qiruan langsung menegang. Sementara De Peng kini meraung marah sambil berteriak, "Cepat katakan kebenarannya, jika tidak, aku akan mencincangmu." De Qiruan mengatakan kebenarannya. "Sebenarnya aku bukan ayah kandungmu. Aku dulu menemukan ibumu sedang mengandung dirimu dan membawanya karena ia terluka. Sebelum ia mati dulu, ia menyuruhku memberitahu jika kau harus bertemu ayah kandungmu. Saat ini ayah kandungmu adalah ketua klan besar di daratan naga air, dan untuk kebenarannya, kau harus pergi mencari tahunya sendiri," kata De Qiruan dengan sedikit enggan kehilangan De Peng, walau ia bukan putra kandungnya. De Peng yang mendengar itu langsung lemas. Ia sudah menduga ini dari awal, jika De Qiruan bukanlah ayah kandungnya. De Peng menduga itu saat ia melihat ibunya dan De Qiruan tidak pernah tidur bersama, dari ia kecil hingga ibunya mati. De Peng kini berjalan ke arah De Qiruan lalu berlutut. "Apa yang kau lakukan, nak?" kata De Qiruan berusaha membangunkan De Peng. Namun De Peng langsung berkata, "Aku minta maaf karena sudah menaruh dendam kepadamu selama ini, dan mengira kau adalah orang yang membunuh ibuku, terlebih kau bukan ayah kandungku, tapi kau tidak membedakan antara aku dan kakak, kau juga selalu melindungi ibu dulu saat aku masih kecil." "Terima kasih." De Peng menangis karena merasa bersalah, namun De Qiruan sama sekali tidak marah, ia malah tersenyum karena kini putranya sudah tidak membencinya, walau ia sudah tahu jika dari dulu putranya membencinya saat ibunya mati. Kini tatapan mata De Peng dan De Qiruan mengarah ke arah tetua pertama, yang mulutnya sengaja disumpal oleh Duan Du. Duan Du menyumpal mulutnya karena tidak tahan mendengar suara teriakan tetua pertama. Dengan cepat De Qiruan membuka sumpal yang menyumpal mulut De Tu. "Apa yang kalian lakukan kurang ajar, jika kalian membunuhku, maka tuanku akan menyiksa kalian, dan membuat kalian menjadi persembahan kegelapan yang abadi," kata De Tu mengancam lalu tertawa seperti orang gila. Duan Du yang mendengar itu langsung berkata, "Bunuh saja orang tidak berguna ini,
mulutnya saja yang besar tapi tidak ada bukti sama sekali, dengus Duandu. Saat Depeng dan Deciruan mengangguk sambil mengayunkan senjata mereka, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Jangan dibunuh, lepaskan dia atau kita akan kewalahan melawan tuannya, karena menurutku ucapannya itu benar, kata Bai An tiba-tiba muncul. Depeng dan Deciruan langsung menghentikan senjata mereka, tepat di leher Detu. Detu yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, begitulah seharusnya, kalian seharusnya takut kepadaku juga, dan aku ingin kalian memotong kedua kaki tangan kalian lalu pergi dari sini, kata Detu dengan sombong lalu menambahkan. Jangan lupa harta yang kalian dapatkan berikan kepadaku. Tatapan mata Detu tertuju kepada Bai An dan Duandu dengan seringai lebar. Sementara Depeng dan Deciruan bingung dengan Bai An, yang kini ingin melepaskan Detu. Mereka berdua melirik ke arah Bai An dan Duandu yang tersenyum licik, saat melihat senyum licik itu. Tubuh Deciruan dan Depeng bergidik, tapi mereka juga ikut tersenyum sambil melirik ke arah Detu dengan tatapan iba. Kau sudah diberi hati malah minta jantung, kata Duandu langsung menendang perut Detu. Wos, tubuh Detu langsung melayang entah kemana, tapi saat masih di udara, Duandu sempat mendengar teriakan Duandu. Aku akan membalas apa yang kalian perbuat ini dengan lebih menyakitkan, kalian semua akan berakhir menyedihkan. Tunggu saja pembalasan dariku. Dengan santai Duandu melirik ke arah Bai An sambil berkata, apa yang akan kita lakukan selanjutnya kak? Bai An dengan santai melambaikan tangannya. Saat ini kita santai dulu selama beberapa hari, kata Bai An tersenyum penuh makna. Duandu yang melihat itu ikut tersenyum kecil. Kakak memang selalu pintar melihat situasi, gumam Duandu dalam hati sambil ikut melirik ke arah kejauhan. Deciruan dan Depeng kini melangkah ke tempat Duandu berada, mereka berdua terlihat memberanikan diri. Tuan muda, jika boleh tahu, mengapa Tuan besar melepaskan Detu? Tanya Depeng dengan hati-hati. Duandu langsung melirik ke arah Depeng dan Deciruan. Mengapa kepadaku kalian bertanya? Aku juga tidak tahu, jadi bertanyalah kepada kakakku, karena ia yang melepaskannya, kata Duandu tersenyum kecil. Depeng dan Deciruan langsung menggeleng dengan cepat, melirik ke arah Bai An saja mereka tidak berani, apalagi bertanya. Bai An kini melirik ke arah Xian Wei sambil berkata, bawakan semua harta klanmu, jangan sisakan satupun, karena aku memiliki beberapa rencana. Xian Wei langsung mengangguk penuh hormat lalu pamit pergi. Setelah itu Bai An melirik ke arah Deciruan. Di mana tempat kamar tamu di sini? Tanya Bai An. Deciruan langsung paham inti pertanyaan Bai An, sehingga dengan cepat ia berkata, silahkan ikuti aku Tuan Besar. Bai An tanpa basa-basi langsung mengikuti Deciruan yang disusul oleh Duandu, sementara Depeng mengatur orang-orang klan D yang ditahan, bersama beberapa tetua inti. Saat Bai An dan Duandu masuk, di kejauhan terlihat dua orang mengintai dari dalam hutan. Apa anak itu tahu jika kita sedang melihatnya dari sini? Tanya salah satu dengan suara serak. Aku juga tidak tahu, tapi dari pandangan matanya tadi, aku yakin ia tahu jika kita sedang mengintainya, jawab sebuah suara berat. Mereka berdua terlihat mengenakan jubah putih bersih, dari balik wajahnya dua pria tua itu sedikit mirip. Namun yang bicara pertama memiliki tubuh sedikit pendek dari yang menjawab, karena yang menjawab memiliki tubuh lebih tinggi dan kekar. Jadi, apakah kita akan melapor ke Yang Mulia terlebih dulu, atau tetap melihat pergerakan anak ini lebih lanjut? Tanya pria bertubuh pendek. Kita kembali saja lebih dulu, dan melanjutkan rencana dengan lebih matang. Anak ini bukan anak biasa, ia bisa-bisa mengganggu rencana kita di masa depan jika dibiarkan, jawab pria bertubuh besar. Mereka bangun lalu menyeret tubuh Detu dengan rantai, namun jika dilihat dengan teliti, itu bukan rantai, melainkan tulang manusia. Wos, wos, mereka berdua langsung menghilang membawa Detu bersama mereka. Tidak jauh di atas kedua orang berjubah putih tadi, saat ini Mu Wen dan Mu San berdiri.
Pengikut penguasa semesta ketiga ini tidak bisa dibiarkan. Jika mereka semua dibiarkan berkeliaran di dunia ini, maka dunia ini bisa hancur dan dikuasai oleh mereka, kata Mu Wen dengan penuh ketegasan. Jangan bertindak sembarangan, mereka hanyalah prajurit buangan penguasa semesta ketiga. Jika kita turun tangan membunuhnya, aku takut jika penguasa semesta ketiga akan menertawakan kita. Karena dua jenderal penguasa semesta ke-10 akan langsung turun tangan, memberantas prajurit rendahan, kata Musan lalu menambahkan dengan senyum kecil. Tapi jika Tuan Muda yang membereskannya itu bukan masalah, karena saat ini mereka tidak mengetahui status sebenarnya Tuan Muda, dan juga lambat laun mereka pasti akan tahu. Saat mereka tahu, baru kita bertindak secara langsung. Karena mereka pasti tidak akan membiarkan Tuan Muda terus melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Penguasa semesta ketiga ini sungguh licik, ia sengaja menyegel penguasa dengan alasan yang tidak logis. Setelah itu ia semena-mena menaruh semua pengikutnya ke seluruh dunia alam semesta kita, kata Mu Wen dengan penuh amarah, tapi beberapa saat ia kembali tenang. Tapi dengan adanya Tuan Muda dan dari bakatnya, tidak lama lagi ia pasti bisa mengikuti pertempuran antar semesta, untuk merebut siapa penguasa semesta terkuat. Kata Mu Wen tersenyum bersemangat. Benar, untung saja dalam pertempuran ini, yang bisa mengikutinya hanya keturunan penguasa sebelumnya atau menantu penguasa, terlebih beberapa pihak seperti penguasa, setiap dunia boleh mengikutinya dengan syarat, mereka memenuhi syarat tingkat kultivasi tertentu, dan setiap penguasa semesta tidak boleh melarang mereka untuk tidak ikut. Kata Musan, untung saja setiap penguasa dunia alam semesta ke-10 ini adalah pengikut nyonya, kata Mu Wen. Musan menghela nafas berat sambil berkata, aku tidak yakin jika mereka masih mengikuti nyonya, karena aku yakin ada saja beberapa di antara mereka yang berkhianat, dan bekerja sama dengan para penyusup pengikut penguasa alam semesta lain, karena saat ini nyonya tidak ada, hal itu membuat mereka leluasa. Setelah berkata, Musan langsung menghilang yang diikuti oleh Mu Wen. Bai An kini bersama Duan Du duduk santai, terlihat Duan Du sedang menuang arak ke gelas Bai An. Kakak, apakah ada orang di balik orang yang aku seret itu sehingga kau melepasnya? Tanya Duan Du sambil menyodorkan gelas yang berisi arak kepada Bai An. Bai An langsung mengambilnya dan langsung meminumnya, setelah itu ia mengangguk. Benar, mereka sepertinya bukan orang-orang biasa, bahkan aku merasakan tatapan mereka jauh lebih kuat dari Paman Chow Pet, yang artinya mereka setara penguasa dunia ini bahkan lebih, kata Bai An dengan santai. Mata Duan Du langsung melotot, tapi melotot cerah. Apa mereka dalang dari semua yang dilakukan oleh orang yang aku seret itu? Karena aku dapat merasakan aura negatif dari tubuhnya, kata Duan Du bertanya. Benar, sebenarnya aku tidak peduli dengan mereka mau melakukan apapun, bahkan dunia ini hancur sekalipun aku tidak peduli. Kata Bai An berhenti sesaat karena sedang meminum araknya. Setelah itu Bai An kembali berkata, tapi karena kita membutuhkan kekuatan untuk melawan para kaisar dewa di dunia alam dewa, maka dengan menyerap energi mereka, kita bisa lebih cepat bertambah kuat, terlebih tubuhmu mampu menyerap berbagai energi. Duan Du langsung mengangguk, apalagi jika mereka kaya, kita bisa mengumpulkan semua yang kita dapat untuk saudara yang lain, agar mereka juga bertambah kuat, kata Duan Du dengan semangat. Kau benar. Tapi saat ini aku menduga jika mereka ingin menguasai dunia ini, yang artinya mereka tidak sedikit, kata Bai An dengan serius. Melihat Bai An mengubah posisi duduknya yang langsung membuat Duan Du ikut merapikan cara duduknya. Apa ini yang membuat kakak tidak membunuh Xian Wei itu tadi? Tanya Duan Du. Bai An mengangguk santai sambil berkata, aku menduga jika saat ini mereka tidak terlalu bergerak secara terang-terangan lagi, karena menduga kita adalah masalah untuk mereka. Jika perkiraanku ini benar, maka butuh 10 atau 20 tahun baru mereka bergerak secara terang-terangan, karena kekuatan yang mereka kumpulkan secara diam-diam telah cukup untuk menjatuhkan dunia ini di tangan mereka. Hehehe, jika mereka bergerak secara sembunyi-sembunyi, maka kita akan bergerak secara terang-terangan,
sambil membantai abis kelompok mereka maupun musuh-musuh yang mengincar kita, kekeh Duandu. Bai An tersenyum sambil berkata, kau benar, kita juga bisa mengumpulkan pasukan dengan menundukkan pemimpin musuh-musuh kita, kecuali mereka yang memiliki energi negatif, karena itu asupan bagi kita. Bai An langsung menyeringai kecil yang diikuti oleh Duandu. Setelah itu Bai An mengeluarkan 2 cincin penyimpanan ketua yang telah mati, sementara Duandu mengeluarkan cincin penyimpanan milik Xian Wei dan ratusan cincin penyimpanan lainnya. Tanpa menunggu lama, mereka berdua langsung mengeluarkan isinya yang berguna untuk mereka beserta saudara mereka di masa depan. Untuk yang tidak berguna, mereka akan diberikan kepada para bawahan mereka di dunia ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah memilah sumber daya dan pil, kini waktunya memilih senjata. Jarum ini sepertinya tidak biasa. Aku merasa jarum ini mampu membunuh Grandmaster bintang 5 puncak ke atas, gumam Bai An. Lalu menambahkan, walau aku tidak tahu berada di tingkat apa jarum ini, tapi sepertinya jarum ini sangat berguna di waktu kritis. Di balik awan, Musan dan Mu Wen melihat jarum itu langsung tercengang. Bukankah itu jarum milik pendahulu nyonya? Kata Musan tidak percaya dapat melihat harta legendaris di tempat seperti ini. Aku bahkan tidak menduga bahwa jarum perak yang dicari-cari semua penguasa alam semesta ada di tempat seperti ini. Mu Wen ikut mengangguk. Jarum itu memiliki warna perak gelap, tidak memiliki aura sama sekali, terlihat seperti jarum biasa, namun Tuan Muda dapat melihat kelebihan tersembunyi dalam jarum perak itu. Itu sungguh luar biasa, kata Musan memuji dengan tulus. Kembali ke tempat Bai An. Bai An kini sedikit kecewa, karena jarum yang ada di tangannya ini hanya ada 3 biji saja. Dengan segera Bai An menaruhnya di balik lengan jubah. Jika saja Musan dan Mu Wen tahu Bai An kecewa, mungkin mereka akan muntah darah, karena hanya 1 jarum saja, itu sudah diperebutkan oleh semua orang. Apalagi ini ada 3 di tangan Bai An. Betapa tidak tahu malunya Bai An ini. Wow! Seruan terdengar dari Duandu membuat Bai An melirik ke arah adiknya. Mata Bai An langsung melotot saat melihat sebuah pedang berwarna hitam pekat. Ini bukan pedang, melainkan kayu hitam yang dibuat menjadi pedang. Terlebih pedang kayu ini senjata tingkat 1, tingkat tertinggi, kata Bai An dengan ekspresi bahagia. Duandu yang mendengar itu tak kalah bahagia. Hahaha, kakak, ini untukmu, karena paling cocok menggunakannya, kata Duandu tertawa keras. Namun Bai An tahu maksud dari ucapan Duandu hingga membuat ia mendengus. Kau ini benar-benar nakal, menyuruhku menggunakan pedang ini agar bisa melindungimu, kata Bai An langsung menjentikkan jarinya. Aduh, kakak, kau ini selalu memukul di bagian sini. Keluh Duandu mengelus-elus kepalanya. Bai An tersenyum kecil sambil mengelus pedang kayu di tangannya. Sudah, jangan bersandiwara lagi, cepat pilih yang kau inginkan, dan kumpulkan yang tidak kau inginkan untuk kita berikan kepada bawahan kita, kata Bai An. Duandu langsung tertawa kecil lalu dengan cepat memilih-milih senjatanya. 5 jam telah berlalu, saat ini Bai An dan Duandu melangkah keluar dari kamar tamu. Tep-tep. Saat keluar, Deciruan dan Depeng sudah menunggu di luar. Tidak tahu sudah berapa lama mereka di luar, tapi Bai An dan Duandu tidak peduli karena mereka berdua tidak pernah menyuruh mereka berdua menunggu. Salam Tuan Besar dan Tuan Muda, sapa Deciruan dan Depeng. Ini berikan kepada semua para pemuda yang masih belum bisa berkultivasi, dan masih berada di ranah pemula. Aku ingin mereka semua bertambah kuat, kata Bai An terdiam beberapa saat, setelah itu ia kembali menambahkan. Jika mereka yang sudah berusaha berkultivasi tapi masih belum bisa mencapai ranah pemula, kabari aku, biarkan aku yang membantu mereka agar bisa mencapai ranah pemula. Dengan tangan gemetar Deciruan mengambil cincin penyimpanan yang ada di tangan Bai An, sambil mengangguk patuh. Setelah itu Bai An kembali mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, ini untukmu dan para tetua atau anggota klan yang sudah berada di atas ranah pemula,
gunakanlah dengan bijak dan bagi menurut tingkatan kalian masing-masing. Deci Ruan kembali mengangguk tanpa menjawab, karena saking takutnya ia tidak bisa mengeluarkan suara. Jangan mengangguk-angguk saja, kalian mulai saat ini harus meningkatkan kekuatan kalian semua tanpa terkecuali dan aku tak ingin alasan. Jika aku tak melihat kalian meningkat 1 tahun kemudian maka aku akan menghukum kalian, kata Bai An dengan nada dingin. Tubuh Deci Ruan langsung menegang. Tuan besar, bagaimana jika sumber daya yang Anda berikan habis dalam waktu 2 bulan atau sebelum 1 tahun? Tanya Deci Ruan dengan nada tergagap. Itu gampang, kalian tinggal perlu menjarah harta para perampok atau klan lain. Karena tugas utama kalian setelah meningkatkan kekuatan, adalah menundukkan semua klan yang ada di daratan ini, kecuali klan di bawah naunganku atau sekutu kalian, kata Bai An dengan santai. Deci Ruan dan Depeng langsung bengong, ia bingung dengan perkataan Bai An. Melihat kebingungan mereka Bai An langsung berkata, kalian meningkatkan kekuatan secara bergantian, bagi yang berkultivasi akan tetap di sini dan bagi yang tidak, mereka akan keluar menjarah dan menundukkan klan-klan lainnya. Deci Ruan dan Depeng langsung mengangguk paham, mereka berdua langsung pergi memberitahu yang lain, tugas yang diberikan oleh Bai An. Sementara Bai An dan Duan Du langsung melesat ke arah hutan, tepatnya pohon besar tempat mereka bertemu dengan Pincang dan Pinsang beberapa saat yang lalu. Wus, tep-tep, mereka belum datang kakak. Jadi apa yang akan lakukan? Apakah menunggu atau pergi mencari mangsa? Kata Duan Du bertanya. Bai An langsung memegang dagunya dan terlihat berpikir. Kita tunggu selama 1 hari, jika mereka tidak datang, maka kita pergi ke kota di mana Xian Wei mendirikan klannya, karena aku mendengar di sana ada 2 klan menengah yang menjadi musuh klan Xian. Terlebih 2 klan ini di bawah naungan klan besar bernama klan Wang, kata Bai An tersenyum kecil. Hehehe, menurut Paman Choupet, klan Wang ini bersama klan Ba dan klan Le membunuh Bai An yang ada di dunia ini, sambung Duan Du. Benar, jadi untuk membalas kebaikan Bai An yang ada di dunia ini karena memiliki kemiripan denganku dan memberikan kita keberuntungan, maka kita akan membalas apa yang mereka lakukan kepada Bai An di dunia ini. Dan yang pertama klan Wang, kata Bai An tersenyum licik. Hahaha, walau kita tidak bisa bertarung secara langsung karena kekuatan kita belum mencukupi, tapi aku yakin pasti rencana kakak akan membuat mereka muntah darah, kata Duan Du tertawa terbahak-bahak. Pikiran Duan Du langsung melayang ke tempat yang jauh, yang mana ia dimandikan harta klan Wang. Bai An yang melihat itu langsung menggeleng-geleng. Aku yakin anak ini pasti memikirkan harta, kekeh Bai An dalam hati. Baiklah, lebih baik kita berkultivasi selama menunggu mereka berdua, ajak Bai An langsung berjalan mencari tempat yang nyaman untuk ia duduki. Duan Du langsung mengangguk sambil melangkah ke tempat yang berseberangan. Setelah itu mereka berdua langsung mengeluarkan beberapa butir pil naga merah dan pil teratai embun. Secara perlahan mereka mulai fokus berkultivasi, karena saking fokusnya, mereka berdua tidak sadar sudah 1 bulan berkultivasi dan terus berlanjut hingga 5 bulan lagi berlalu. Sementara Pincang dan Pinsang sudah datang berkali-kali, namun karena Bai An dan Duan Du fokus berkultivasi, mereka tak enak untuk mengganggu. Jadi mau tak mau mereka pulang pergi hanya untuk mengecek Bai An dan Duan Du, apakah sudah selesai melakukan kultivasi tertutup. 1 tahun lagi telah berlalu, yang berarti kini Bai An dan Duan Du telah berkultivasi selama 1,5 tahun. Jika saja Musan dan Muen tidak memasang pelindung, mungkin tempat Bai An dan Duan Du berkultivasi sudah lama hancur. Untung saja mereka sudah menduga hal ini, terlebih ini juga campur tangan Musan agar Bai An lebih fokus meningkatkan kekuatannya lebih dulu. Musan memasang sebuah ilusi agar Bai An dan Duan Du terus-menerus merasa ingin tetap berkultivasi. Tak terasa 3,5 tahun lagi berlalu, sehingga Bai An dan Duan Du kini berkultivasi selama 5 tahun penuh. Perubahan pada tubuh dan wajah Bai An dan Duan Du pun berubah drastis. Kini usia Bai An 27 tahun,
dan Duandu berusia 22 tahun dan beberapa bulan lagi akan berusia 23 tahun. Saat Bai An membuka matanya, ia langsung mengerutkan keningnya karena merasa ada yang salah. Bai An kemudian melirik ke arah Duandu yang kini terlihat jauh lebih dewasa, bahkan Duandu kini memiliki rambut panjang berwarna merah cerah, namun memiliki kesan nyaman. Bukankah anak ini kemarin berusia 18 tahun? Tapi kenapa sekarang usianya hampir 23 tahun? Gumam Bai An bertanya-tanya dalam hati. Terlebih dulu tempat ini sangat bersih, tapi sekarang berantakan dan banyak tumbuhan yang merambat ke sini. Wah! Suara teriakan Duandu langsung membuyarkan lamunan Bai An. Kakak, kau semakin tampan dan dewasa sekarang, apa ini karena kita berkultivasi selama 1 hari ini ya? Kata Duandu langsung bangun. Saat Duandu bangun tanpa sadar ia mengeluarkan auranya hingga rumah kayu langsung hancur. Dengan segera Bai An dan Duandu keluar, dalam sekejap mereka muncul di bawah pohon besar. Apa ini nyata kak? Tanya Duandu melihat kekuatannya kini lebih kuat dari Choupet. Ranah Duandu saat ini kaisar sejati bintang 1 menengah. Mata Bai An tak henti-hentinya melotot ke arah Duandu, menyadari perubahan besar pada adiknya. Bai An langsung melihat tingkat kultivasinya. Betapa kagetnya ia saat melihat tingkat kultivasinya saat ini. Kaisar Immortal bintang 3 akhir, gumam Bai An. Tak lama tatapan matanya kini mengarah ke langit. Ternyata begitu, ini pasti perbuatan kalian, gumam Bai An langsung menghilang. Duandu yang melihat Bai An menghilang, dengan segera ia menyusul dengan cepat. Saat Bai An muncul di depan Musan dan Muwen, mata Bai An menatap tajam ke arah mereka berdua. Aku tak tahu tujuan kalian apa. Aku juga yakin jika kalian berdualah yang pernah memasang formasi pelindung untuk melindungiku dan adikku dulu, kata Bai An. Setelah itu ia berkata lagi dengan nada serius. Apa tujuan kalian yang sebenarnya? Jika kalian menyuruhku atau membuatku melawan orang, dan bertujuan membuatku sebagai alat, maka aku tidak sungkan lagi untuk membunuh kalian berdua. Duandu langsung muncul, ia sempat mendengar suara Bai An di kata-kata terakhir, sehingga membuat Duandu mengeluarkan aura penuhnya, dan siap bertarung habis-habisan. Sementara Musan dan Muwen tersenyum santai. Maafkan kami Tuan Muda, kami tidak bertujuan lain, kami hanya ditugaskan oleh Nona untuk melindungi kalian, dan tujuan kami adalah melindungi dari jarak jauh tanpa diketahui oleh Tuan Muda, kata Musan dengan jujur. Benar, tapi Tuan Muda telah mengetahui kami sekarang, maka izinkan kami mengikuti Tuan Muda tanpa harus bersembunyi lagi, sambung Muwen dengan jujur. Bai An mengerutkan keningnya, tentu saja ia bingung. Masalahnya ia baru saja datang ke dunia ini, tapi ada orang yang mengenal dirinya. Hal itu membuat Bai An dan Duandu saling melirik sebelum mengeluarkan senjata mereka. Sekarang aku yakin, jika ini pasti perbuatan Nona kalian atau apalah itu, yang membuat kami terdampar di dunia ini, kata Bai An dengan nada dingin. Aku yakin ada maksud dari Nona kalian itu, kenapa dia mengirim kami ke sini dan aku sarankan kalian untuk pergi, karena kami bukanlah alat. Kami sendiri akan menentukan jalan dan takdir kami sendiri, sambung Duandu tak kalah dingin. Musan dan Muwen langsung menghela nafas. Mereka berdua yakin jika mereka bertarung, mereka akan menang, tapi mereka juga pasti akan mendapat luka yang sangat parah, walau kekuatan Bai An baru mencapai Kaisar Immortal Bintang 3 menengah, dan Muwen Kaisar Immortal Bintang 5 puncak. Sementara Musan baru-baru ini mencapai ranah Dewa Immortal Bintang 1 awal. Mereka tahu Bai An sangat pandai dan cerdik, hal itu membuat mereka berdua mau tak mau harus memberitahu siapa Nona mereka. Tunggu dulu Tuan Muda, kami yakin kamu mengenal Nona kami, karena Nona kami adalah... Belum selesai Musan menyelesaikan ucapannya, sebuah pedang energi muncul dari bawahnya. Dengan cepat Musan menggerakkan badannya ke samping, sehingga pedang energi lewat begitu saja. Namun Bai An tersenyum dingin saat melihat Musan terkena perangkapnya. Kena kau, gumam Bai An.
Sebuah benang energi yang sangat tipis melekat di jari Bai'an. Dengan cepat Bai'an menggerakkan jarinya. Pedang energi Bai'an dengan cepat mengubah haluannya langsung mengejar Musan. Musan yang melihat pedang kini di depan matanya berjarak 1 meter, mau tak mau mengayunkan tangannya. Bom! Pedang energi Bai'an dan sebuah pisau kecil berbenturan yang menyebabkan ledakan cukup keras. Akibat ledakan tersebut Bai'an dan Musan mundur. Setelah ledakan terjadi dan asap dari hasil ledakan menghilang, Bai'an melirik ke arah Musan. Sangat kuat, terlebih saat ini kita berada di atas awan. Jika bertarung di tanah maka aku bisa menggunakan teknik pedang dunia, gumam Bai'an. Sementara Duan Du kini kembali muncul di samping Bai'an sambil berkata, "Kakak orang ini adalah dewa immortal, apakah kakak bisa melawannya?" Mendengar pertanyaan adiknya, Bai'an langsung berkata, "Jika melawan satu, mungkin aku bisa melawannya walau harus terluka dan bisa jadi mati, tapi melawan mereka berdua maka aku yakin kita tidak memiliki kesempatan untuk menang, tapi..." Bai'an tersenyum saat mengatakan kata tapi di akhir kalimatnya. Duan Du yang mendengar itu langsung penasaran. "Tapi apa kakak? Hehehe, tapi jika kita kabur dari sini maka tidak ada yang mati ataupun terluka. Meski begitu aku takut akan muncul masalah yang lebih besar lagi," kata Bai'an kini mulai dengan nada serius. Duan Du mengangguk. "Jangan lupa hitung aku juga kakak, walau aku tidak bisa membantu banyak, tapi aku yakin bisa membuat orang itu terluka," kata Duan Du dengan yakin menunjuk ke arah Muwen. Bai'an sama sekali tidak menjawab, melainkan menatap ke arah Musan yang terlihat berkomunikasi dengan seseorang. "Gawat, ia seperti memanggil seseorang," kata Bai'an langsung mengayunkan pedang kayu hitam. "Tebasan Asyura tingkat kedua," gumam Bai'an langsung mengeksekusi teknik pedang Asyura. Seketika ratusan pedang energi yang setiap pedangnya memiliki tekanan mengerikan, bahkan satu pedang itu mampu meluluh lantahkan kota, sedang yang dihuni oleh sekte maupun klan menengah. Wus! Ratusan energi pedang langsung melesat dengan kecepatan tinggi. Musan dan Muwen yang melihat itu hanya diam saja. Saat pedang energi Bai'an akan mencapai Musan dan Muwen dalam jarak 1 meter. Tiba-tiba pedang energi Bai'an langsung lenyap. Mata Bai'an dan Duan Du langsung melotot. "Gawat kak, aku merasakan ada aura mengerikan akan muncul dari ruang hampa," teriak Duan Du kini mulai panik. Bai'an terlihat sama sekali tidak panik. Ia hanya terkejut saat merasa serangannya dengan mudah dihilangkan oleh aura yang sangat familiar baginya. Apa kau tidak merasa aneh dengan aura ini Duer?" kata Bai'an melirik ke arah Duan Du sambil terkekeh kecil saat melihat raut wajah adiknya ini sungguh lucu jika panik. Terlebih ia baru kali ini melihat adiknya panik seperti ini selama ia bersama. Mendengar itu, Duan Du langsung berusaha tenang. Tak lama ia mengerutkan keningnya. Bukankah aura ini sangat mirip dengan kakak Xia?" kata Duan Du bingung. Kau benar, tapi kita pergi saja dari sini, karena mungkin saja hanya mirip aura saja," kata Bai'an merobek ruang. Saat Bai'an ingin kabur, ruang yang ia sobek menutup sendiri. Saat aku kesini kau malah ingin melarikan diri kakak Bai'an. Apa kau kecewa karena ini ulahku, kata Mu Xiaer sedikit cemberut. Bai'an dan Duan Du langsung tertegun, saat melihat orang yang ia kenal kini muncul di depan matanya. "Kakak Xia, bukankah kau ditangkap oleh wanita jalang itu?" teriak Duan Du langsung melesat ke arah Mu Xiaer. Namun dengan cepat Bai'an menarik jubah belakang Duan Du. "Hati-hati, jangan percaya dengan apa yang ada di depan matamu. Siapa tahu ia bukan orang yang kita kenal," kata Bai'an dengan nada dingin. Duan Du langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil terkekeh kecil. Mu Xiaer langsung tertegun saat mendengar Bai'an dengan nada dingin. Kini tatapan Mu Xiaer mengarah ke Musan dan Muwen untuk meminta penjelasan. Musan dan Muwen tidak tahu harus menjelaskan dari mana, pasalnya mereka tidak tahu apakah ini akal-akalan Bai'an atau tidak. Bai'an ini sungguh cerdik, dan mereka sendiri tidak bisa membedakan mana putih mana hitam. Bai'an kini tersenyum dalam hati,
sementara Duandu yang tahu kakaknya pura-pura ikut memasang wajah bodoh. Mu Xiaer yang menunggu penjelasan kini tidak ada yang berani bicara, membuat ia semakin kesal dan berdecak pinggang. Baiklah, aku pulang saja, dan kau kakak Baian, tunjuk. Mu Xiaer tak tahu harus mengatakan apa, ia langsung melayang. Tapi sebuah suara dingin menghentikan langkahnya. Siapa yang mengizinkan kau pergi? Kata Baian dengan nada sangat dingin. Apa? Dengus Mu Xiaer lalu menambahkan. Aku mau pergi atau datang itu adalah hakku. Oh, baiklah, jika kau tidak ingin menjelaskan maksudmu mengirimku ke sini bersama Duer, terlebih aku yakin jika kau membiarkan keluargaku tersiksa di sana, balas Baian mendengus. Lalu Baian menarik Duandu seakan-akan ingin pergi. Namun sebuah tekanan menghentikannya dengan suara panik. Tunggu dulu kakak Baian, aku bisa menjelaskannya, teriak Mu Xiaer dengan nada panik. Sementara Musan dan Mu Wen kini bingung melihat tingkah mereka bertiga. Musan dan Mu Wen langsung pergi dari sana, karena mereka tak mengerti sifat mereka yang seperti bermusuhan, kadang berteman, kadang seperti sepasang suami istri. Mu Xiaer langsung memegang tangan kanan Baian seperti dulu, saat ia sering memegang tangan kanan Baian. Baian yang melihat itu langsung tersenyum kecil, namun tak dilihat oleh Mu Xiaer. Sungguh nostalgia, gumam Baian dalam hati. Apa yang ingin kau jelaskan? Kata Baian dengan nada dingin dan pura-pura marah. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, maka aku akan meninggalkanmu pergi. Mu Xiaer sama sekali tidak marah atau kecewa, karena ia sadar salah jika selama ini telah membohongi dan mempermainkan Baian. Terlebih Mu Xiaer tahu jika Baian sadar selama ini dimanfaatkan, namun Baian diam saja. Mu Xiaer kini mendongak menatap Baian dengan penuh ketulusan dan kerinduan. Apakah bisa aku menjelaskannya sambil duduk? Kakak Baian akan merasa tidak enak jika di tempat seperti ini, kata Mu Xiaer. Baian melirik ke arah Duandu yang bengong dari lalu melirik Mu Xiaer. Baiklah, tentukan di mana tempatnya. Mu Xiaer langsung melambaikan tangannya. Dalam sekejap Baian, Duandu dan Mu Xiaer menghilang dari tempat mereka melayang. Wus! Mu Xiaer muncul bersama Baian dan Duandu di tempat yang sangat megah, namun sayang. Baian yang melihat sekelilingnya terlihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah kau tinggal sendiri di sini Xiaer? Tanya Baian melirik ke arah Mu Xiaer. Mu Xiaer mengangguk santai sambil memegang erat lengan Baian. Tapi suatu saat tempat ini pasti akan ramai, kata Mu Xiaer sedikit malu-malu dengan wajah memerah menunduk malu. Baian langsung tersenyum canggung saat mendengar itu, sementara Duandu menatap Baian dan Mu Xiaer bergantian dengan wajah bodoh. Apa yang mereka bicarakan ya? Mengapa aku sama sekali tidak mengerti? Gumam Duandu dalam hati. Duandu memang cerdas dalam hal lain, namun jika masalah cinta, ia adalah orang terbodoh di dunia. Tep-tep. Setelah bicara sambil berjalan santai, Baian, Duandu dan Mu Xiaer kini duduk. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Mu Xiaer mau tak mau mengatakan sejujurnya kepada Baian tentang semuanya. Sebenarnya Mu Xiaer ragu mengatakan semuanya karena ada Duandu. Namun Baian memberikan kode untuk Mu Xiaer agar mengatakannya karena percaya terhadap adiknya. Setelah menceritakan semuanya selama 6 jam penuh, Baian kini merenung antara mau membantu Mu Xiaer atau tidak. Tapi karena Baian kini sudah menikah dan punya tanggung jawab sebagai seorang suami, Baian mengangkat dagunya lalu tersenyum lembut kepada Mu Xiaer. Musuhmu adalah musuhku juga, jika mereka semua, atau bahkan seluruh alam semesta ini mengganggumu atau keluargaku, maka aku akan menghancurkan semuanya tanpa terkecuali, bagaimanapun caranya, walau dengan cara yang salah pun akan aku lakukan, kata Baian dengan nada serius. Duandu yang mendengar langsung menambahkan, benar kakak ipar, siapapun dia, aku pasti akan membuat mereka menyesal seumur hidup dan membuat mereka menderita, kata Duandu percaya diri. Hati Mu Xiaer langsung tenang dan wajahnya kini memerah, bukan karena malu, melainkan menahan haru.
Bai-an langsung mendekap Mu Xiaer ke pangkuannya. Menangislah, jangan menahan diri, karena semakin kau menahannya maka belenggu yang jauh di dalam hatimu akan semakin kotor yang menyebabkan kau salah jalan, kata Bai-an. Seketika tangis langsung pecah, dan yang selama ini Mu Xiaer tahan langsung keluar sepenuhnya, semua bebannya kini terasa lebih ringan. Hati Mu Xiaer merasa semakin nyaman dalam dekapan Bai-an. Mu Xiaer merasa seolah Bai-an adalah tembok yang kokoh melindungi dirinya. Harapan Mu Xiaer kini seolah terwujud dalam mencari orang yang benar-benar tulus melindunginya. Perlahan tapi pasti Mu Xiaer terlelap dalam dekapan Bai-an. Sementara Duan Du merasa seperti nyamuk, langsung pergi dari sana. Bai-an kini terlihat membelai rambut Mu Xiaer dan melihat wajah Mu Xiaer yang terlelap mengeluarkan senyum yang selama ini tak pernah dilihat semua orang. Tentu saja Bai-an dapat menyadari jika senyum Mu Xiaer selama ini tidak setulus sekarang, dan Bai-an kini menyadari sebab mengapa Mu Xiaer selalu berat tersenyum dulu, adalah karena beban yang selama ini ia tanggung. Tak tanggung-tanggung, entah karena nyaman atau memang tidak pernah tidur. Mu Xiaer tidur sebulan penuh. Bai-an dengan sabar menemani Mu Xiaer. Bai-an sama sekali tidak mengeluh dengan hal ini, melainkan ia semakin bahagia karena bisa melihat wajah Mu Xiaer terus-menerus. Tak menunggu lama Mu Xiaer perlahan membuka matanya. Kakak Bai-an, apakah sudah pagi?" kata Mu Xiaer sambil mengucuk matanya berulang kali. Ini sudah siang," jawab Bai-an. "Apa?" tanya Mu Xiaer terkejut. "Mengapa kakak Bai-an tidak membangunkanku?" kata Mu Xiaer cemberut. Mu Xiaer tidak sadar jika ia sudah tertidur selama 1 bulan. "Bangunkan apanya kakak ipar, kau tahu. Kau itu sudah tidur, belum selesai," Duan Du berkata kepada Mu Xiaer. Bai-an melempar sebuah roti untuk menutup mulut Duan Du. "Kakak Bai-an, mengapa kau begitu kepada adikmu?" kata Mu Xiaer bingung. Bai-an langsung melambaikan tangannya santai. "Anak nakal ini memang harus dibegitukan, kau tahu sendiri mulut anak ini tidak pernah benar," kata Bai-an. Mu Xiaer langsung mengangguk membenarkan ucapan Bai-an, karena memang dulu sewaktu di klan Bai, Duan Du selalu berbohong dan melebih-lebihkan, jika ingin dihukum saat ketahuan membuat ulah. Wajah Duan Du langsung jelek, tapi tak lama ia langsung tersenyum bersemangat, sambil melirik ke arah Bai-an. "Kakak, aku tadi sempat pergi ke dunia tempat di mana kita terdampar pertama kali, dan mendapat banyak informasi dari Pincang dan Pinsang, terlebih lagi kini Xian Wei dan De Qi Yuan kini sudah menguasai daratan naga besi," kata Duan Du bersemangat. Bai-an yang mendengar itu mengerutkan keningnya. "Katakanlah yang sepenuhnya, jangan setengah-setengah," kata Bai-an. Duan Du langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Hehehe. Saat ini Xian Wei, Pincang, De Qi Yuan terlihat menunggu kedatangan kita, karena mereka akan berperang melawan klan-klan besar yang ada di daratan naga besi. Klan-klan besar itu bergabung dengan sekte naga hitam yang ada di daratan api," kekeh Duan Du sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Terus mengapa kau tidak langsung turun tangan saja Duer? Aku melihat kekuatanmu cukup kuat untuk meluluh lantahkan klan besar," kata Mu Xiaer cukup bingung. Mu Xiaer bingung karena menurutnya masalah kecil seperti ini, mengapa harus dilaporkan ke Bai-an? Jika masalah besar mungkin itu harus dilaporkan, karena perlu dibicarakan secara matang. Duan Du mendengar pertanyaan Mu Xiaer terkekeh kecil. Saat Duan Du ingin menjawab, Bai-an yang melihat kekahan Duan Du merasa tidak enak, dan langsung berkata, "Kau tahu anak ini sangat licik, aku tahu maksud ia memberitahuku," kata Bai-an dengan nada sedikit tergesa-gesa. Duan Du semakin terkekeh dalam hati melihat kakaknya sedikit panik. "Hehehe, apa kakak takut?" Mulut Duan Du langsung disumpal oleh tangan Bai-an. "Xiaer, jangan dengarkan anak ini karena ia ingin membuat kau terlibat masalah sepele dan ingin kau ikut mengacau yang tidak jelas," kata Bai-an. Mu Xiaer mengangguk tanpa curiga. "Aku tidak akan ikut campur kakak Bai-an, karena semakin sering aku keluar, maka aku takut mereka akan curiga atau sadar jika aku kembali."
Jadi aku akan tetap di sini lebih dulu sampai waktunya tiba, kata Mu Xiaer tersenyum lembut. Bai An mengangguk sambil menghela nafas lega. Setelah itu ia melirik ke arah Duan Du dengan pandangan kesal, apalagi Duan Du saat ini sedang cekikikan melihat dirinya. Awas saja kau anak nakal, gumam Bai An dengan kesal. Cukup lama mereka bertiga mengobrol santai. Setelah itu Bai An dan Duan Du berpamitan kepada Mu Xiaer untuk pergi ke dunia tempat mereka pertama kali terdampar. Aku pasti akan mengunjungimu jika ada waktu luang, kata Bai An memeluk Mu Xiaer. Mu Xiaer mengangguk dalam pelukan Bai An. Baiklah, aku pergi dulu, kata Bai An langsung melepaskan pelukan Mu Xiaer, karena ia tahu jika Mu Xiaer akan semakin enggan melepaskan ia pergi kalau terlalu lama berpelukan. Mu Xiaer kembali mengangguk dan mengeluarkan senyum paksaan. Tanpa memperdulikan senyum Mu Xiaer, Bai An langsung menarik Duan Du pergi dari sana. Wos, Bai An dan Duan Du langsung menghilang dari istana. Tak lama kemudian Bai An dan Duan Du muncul di balik awan. Di sini hanya lautan lepas dan ada beberapa makhluk hidup yang aku rasakan, kata Bai An melirik ke arah kejauhan. Mungkin itu manusia kakak. Dan jika aku tidak salah ini pasti yang dinamakan daratan naga air, kata Duan Du sambil ikut melirik ke arah di mana Bai An melirik. Bai An mengangguk. Kapan-kapan kita akan berkunjung ke sana, karena saat ini kita harus kembali secepat mungkin ke daratan naga besi, kata Bai An langsung menghilang, lalu diikuti oleh Duan Du. Wos, dalam sekejap, Bai An dan Duan Du kini muncul di pohon yang dulu besar kini sudah hilang. Tuan muda, teriak Pincang dan Pinsang saat melihat Bai An dan Duan Du muncul di depan mereka. Tuan muda, kau tahu, aku sangat lama menunggumu, bayangkan sudah 15 tahun lebih, kata Pincang langsung cemberut. Bai An mengerutkan keningnya saat melihat ekspresi Pincang. Pasalnya kini Pincang terlihat semakin tua, dan itu tidak cocok dengan tingkahnya. Kau ini sudah tua. Jadi berhentilah seperti anak kecil, kata Bai An langsung melambaikan tangannya, mengeluarkan satu kendi arak ekstra besar. Mata Pincang langsung cerah saat melihat itu, dengan cepat ia melesat merampas arak di depannya. Pinsang yang melihat itu langsung memasang wajah jelek, ia hanya sedetik kurang cepat dari Pincang tadi, jadi kini Pinsang hanya menyambar angin. Bai An yang melihat itu menggeleng-geleng. Adik kakak sama saja, gumam Bai An dalam hati, kemudian kembali melambaikan tangannya mengeluarkan arak dengan kendi ukuran yang sama. Melihat itu, Pinsang dengan cepat memeluk kendi arak itu karena takut akan ada yang merebutnya. Duan Du dari tadi menahan perutnya karena lelah tertawa dalam hati, kini semakin terpingkal-pingkal. Sementara Bai An kini tak tahu harus mengatakan apa, jadi ia hanya diam saja. Tak menunggu lama kini Bai An, Duan Du, Pincang dan Pinsang duduk bersama. Pincang langsung menceritakan semua yang terjadi selama 15 tahun ini. Mendengar itu Bai An dan Duan Du menyeringai kecil. Dugaanku benar, jika dalangnya bukan dari dunia ini, gumam Bai An dalam hati. Bai An menebak itu karena dulu 15 tahun yang lalu, Pincang mengatakan jika orang terkuat hanyalah ranah kaisar sejati. Sementara Bai An dapat merasakan orang yang mengintainya dulu lebih kuat dari orang terkuat di dunia ini. Sementara Duan Du menyeringai karena membayangkan sebanyak apa harta orang tersebut, Duan Du yakin jika pemimpinnya pasti memiliki banyak harta yang selama ini ia tabung. Setelah itu Bai An pergi bersama Duan Du, membiarkan Pincang dan Pinsang minum. Wos, Bai An dan Duan Du muncul di balik awan. Kini pandangan mereka mengarah ke Xian Wei, yang sedang mengarahkan para prajurit yang akan disiapkan untuk berperang. Para prajurit ini tak lain adalah hasil dari klan-klan yang berhasil ia tundukkan. Tidak jauh dari Xian Wei, De Qiyuan dan De Peng melakukan hal yang sama, namun orang yang mereka arahkan adalah orang yang menjadi komandan dan jenderal. Bai An tersenyum saat melihat tingkat kultivasi mereka bertiga, yang kini meningkat pesat dalam 15 tahun terakhir. Hehehe, Kak, sepertinya mereka bertiga berlatih mati-matian,
sehingga kekuatan mereka bertiga tidak mengecewakan, kekeh Duandu. Kekuatan Xian Wei dan Deciruan kini sama-sama di ranah Grandmaster Bintang 5, namun Deciruan masih jauh lebih kuat dari Xian Wei, karena Deciruan berada pada ranah Grandmaster Bintang 5 puncak, yang hanya perlu dorongan sedikit akan menembus Kaisar sejati. Sementara Xian Wei baru saja menembus Grandmaster Bintang 5 akhir, dan masih cukup lama untuk mencapai Bintang 5 puncak. Sementara Depeng kini memiliki kekuatan ranah Master Bintang 4 awal, yang dulunya hanya ranah Senior Bintang 1. Di antara mereka bertiga, mungkin orang akan mengira Depeng lah yang meningkat paling pesat, namun itu salah besar, karena orang yang paling meningkat pesat adalah Deciruan, karena semakin tinggi ranah tingkatan, maka akan semakin sulit untuk menembusnya. Beberapa saat melihat-lihat para jenderal, komandan dan prajurit yang diarahkan. Mata Bai'an dan Duandu melihat ke satu arah. Bai'an kini melirik ke arah salah satu pemuda yang menjadi prajurit. Dia mirip pembuat onar itu, kata Bai'an tanpa sadar saat melihat pemuda yang baru di ranah pemula. Bukan mirip Kak, namun itu memang dia, tapi kenapa ia bisa ke sini? Apa ini karena ulah kakak ipar juga? Sambung Duandu kini terkejut bercampur bertanya-tanya. Duandu yang memiliki rasa penasaran tinggi langsung melesat, namun Bai'an menarik kerah jubahnya. Hehehe, daripada kau langsung ke sana dan melihat dirimu, maka ia pasti akan berkoar-koar tak jelas, karena saat ini ia seperti domba yang tak berani mengeluarkan suara, maka kau lebih baik ubah wajahmu, atau setidaknya samarkan auramu menjadi aura yang berbeda, agar ia tidak bisa mengetahui itu dirimu, kata Bai'an tersenyum licik sambil melirik ke arah Duandu. Bai'an kembali menambahkan, selebihnya kau pasti tahu apa yang kau lakukan bukan? Duandu terkekeh kecil. Hehehe, tentu saja, karena aku adalah ahlinya, kata Duandu menepuk dadanya. Bai'an mengangguk. Lalu Duandu dengan cepat menggunakan jubah dan menyamarkan auranya menjadi aura orang lain, namun masih dapat dikenali oleh Xian Wei, Deciyuan dan Depeng. Wos! Duandu langsung muncul di udara, tepatnya ia muncul di atas semua orang yang berjejer seperti semut. Xian Wei, Deciruan dan Depeng melihat siapa yang muncul, awalnya mereka langsung waspada. Tapi saat melihat dan merasakan orang berjubah di atasnya, dengan cepat mereka bertiga berteriak dengan hati gembira. Tuan Muda. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.